Anda kembali di Kompas Siang bersama saya, Jihan Novita. Saudara, Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi Australia usai laga tandang melawan Arab Saudi. Pelatih Shin Tae-yong berharap dapat memaksimalkan laga di kandang sendiri. Usai menahan imbang Arab Saudi, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 10 September pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Shin Tae-yong menyebut timnas siap menghadapi Australia. Coach Shin Tae-yong juga meminta supporter timnas untuk datang ke GBK dan mendukung timnas. 좀 더 지켜봐 주시고 한 경기 한 경기 최선을 다할 것이다. 그리고 우리가 호주랑 개백가에서 있는 홈 경기에서 우리 팬들이 찾아와 주셔서 상대를 압도할 수 있는 응원을 해주시고 우리 개개인 선수들한테 응원의 메시지를 해주시면 저 또한 힘을 얻고 우리 선수들 힘을 얻고 분명히 좋은 성적을 낼 수 있게끔 최선을 다하도록 하겠습니다. Penggemar sepak bola tanah air berharap Indonesia dapat menang melawan Australia. Mereka optimistis setelah melihat permainan timnas Garuda melawan Arab Saudi yang dinilai sangat baik. Nah, tinggal kita kesiapannya besok di lawan Australia itu kita paling tidak jangan buru-buru lah untuk melakukan serangan dan kemudian benar-benar menahan itu jangan sampai kecolongan begitu. Optimis. Paling nggak skornya 1-0 atau seri. Nggak apa-apa. Melihat permainannya yang bisa mengimbangi Arab Saudi yang notabene itu juga negara langganan untuk Piala Dunia. Ya ada harapan buat Indonesia bisa mencuri poin penuh lah nanti pas main di Gelora Bung Karno. Gitu. Bagus kalau seri juga lagi itu bagus ya, karena Australia juga bukan lawan yang mudah ya. Tapi dengan komposisi tim Indonesia dan terutama tambahan dari kiper Martin Paes itu harusnya bisa lah menahan imbang dari Australia. Jelang pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, para pemain timnas Australia tiba di Indonesia kemarin untuk melakoni pertandingan lanjutan melawan timnas Indonesia. Australia bertandang dengan modal minor usai kalah melawan Bahrain di kandang sendiri. Saudara, timnas Indonesia buat kejutan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas berhasil menahan imbang tim Elang Hijau Arab Saudi 1-1. Timnas Indonesia berhasil unggul terlebih dahulu di babak pertama. Pada menit ke-19, lewat penyerangnya Ragnar Oratmangun, timnas berhasil unggul. Tendangan Ragnar yang sempat membentur Sonny Walsh masuk mulus ke gawang Arab Saudi. Namun pada menit injury time babak pertama, tepatnya di menit ke-48, Arab Saudi berhasil menyamakan skor lewat Musab Al-Juwair. Hasil satu-satu bertahan hingga akhir. Tampil disiplin menjadi kunci timnas Indonesia bisa menahan imbang tim sekelas Arab Saudi. Saudara, Kompas yang masih akan kembali seusai jeda dengan informasi lain mengenai Palang Merah Indonesia Kabupaten Sukabumi bersama Atma Connect menggelar simulasi bencana gempa. Simulasi juga mengedukasi penggunaan internet berbasis komunitas. Tetaplah di Kompas Siang. Sejarah mencatat bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi, kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu.